Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha mengetahui isi hati manusia, yang menilai bukan karena rupa dan kata, akan tetapi dari niat dan ketulusan di dalam dada manusia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada para sahabatnya, dan insyaallah finish pada kita yang selalu senantiasa taat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ayah bunda, tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kesempatan ini Allah mempertemukan kita kembali, maka kita akan sedikit membahas permasalahan yang penting berkaitan dengan orang tulus itu pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, keikhlasan hati yang kita lakukan dalam berbagai amal kita itu akan mengundang perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Saudaraku kaum muslimin, ayah, bunda, tuan puan, abang kakak yang insyaallah sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Sadarkan diri kita, pahamkan diri kita bahwa sesungguhnya amal yang lahir dari ketulusan pada diri kita bukan karena mau ingin mendapatkan pujian, bukan karena mau ingin mendapatkan imbalan, tapi itu semua kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala akan dijaga oleh Allah diri kita daripada keburukan, dijaga oleh Allah diri kita daripada kehancuran, bahkan dijaga oleh Allah diri kita daripada kehinaan. Maka orang tulus itu mungkin tampak sederhana di mata banyak orang, di mata manusia, tetapi ia sangat istimewa di sisi Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran surat Al-Bayyinah, surat ke-98 ayat ke-5, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama yang lurus. Artinya, segala amal yang kita lakukan tanpa ketulusan ia akan gugur. Hanya yang murni karena Allah yang akan dijaga dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lihat pada Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat ke-65, Allah juga memberikan ketegasan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sesungguhnya jika engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan gugur semua amal yang engkau kerjakan, termasuk orang-orang yang merugi ketika kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala oleh karena mempersekutukan Allah dalam melakukan segala aktivitas yang berkaitan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sekecil apapun unsur riya atau yang sering kita kenal dalam bahasa Indonesia pamer, dapat menghapus nilai amal kebaikan yang kita lakukan walaupun sebesar gunung Uhud. Maka Allah hanya menjaga amal yang dilakukan dengan hati yang ikhlas. Pada Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 69 Allah tegaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana
wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh karena kami, kata Allah, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang selalu senantiasa berbuat baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berjuang di antara kita, tentunya dengan niat yang tulus karena Allah, akan mendapatkan bimbingan dan penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat ke-24, Allah tegaskan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah agar kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya ia termasuk hamba kami yang ikhlas. Karena ketulusan Nabi Yusuf alaihi salam, Allah menjaganya dari godaan dan kehinaan. Inilah bukti nyata bahwa keikhlasan mendatangkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat kita. Artinya, niat yang tulus itu menjadi amal kecil bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Nuaim dijelaskan kepada kita, man akhlasa lillahi arba'ina yawman dzakharat yanabiul hikmati min qalbihi ala lisanihi. Barang siapa memurnikan niatnya karena Allah selamat 40 hari, maka akan muncul pancaran hikmah dari hatinya melalui lisannya. Ketulusan membuat hati bersih. Lalu Allah limpahkan hikmah dan penjagaan lisan. Lalu pada hadis riwayat Muslim dijelaskan kepada diri kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Artinya jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah itu menjaga dan menilai seseorang bukan dari penampilan, bukan dari bentuk wajah, bukan dari kekayaan, bukan dari pangkat jabatan yang ia miliki. Akan tetapi hati dan amal yang menjadi tolak ukur utama Allah menilai seseorang dan menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pada hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, man kana lillahi kana Allahu lahu. Barang siapa perbuatannya karena Allah, maka Allah akan bersamanya. Siapa yang tulus karena Allah, maka penjagaan Allah itu akan selalu menyertainya. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah menyampaikan kepada kita berkaitan dengan ikhlas, maka beliau katakan ikhlas adalah ketika amalmu tidak berubah karena pujian atau celaan manusia. Sedangkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan kepada kita, hati yang ikhlas itu akan Allah jaga dari penyakit dan dari tipu daya syaitan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan kepada kita, ia mengatakan seorang mukhlis, artinya seorang yang tulus itu adalah yang amalnya tersembunyi dari penglihatan manusia, tapi ia dikenal oleh penduduk langit. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyampaikan kepada kita, ketulusan itu benteng bagi amal setiap dari kita. Maka tanpa ketulusan, amal itu rapuh dan tak akan sampai kepada Allah. Sebuah kisah inspiratif datang dari cerita sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus bapa mantunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan akan berangkat ke perang Tabuk, beliau menyuruh umatnya untuk bersedekah di kala itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang dengan membawa setengah hartanya. Dengan hati penuh semangat, namun dia melihat Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang engkau sisahkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar, dengan keseluruhan harta yang engkau berikan kepada kami?" Maka apa jawab Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Beliau mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Masya Allah, dengan pendirian dan keyakinan Abu Bakar As-Siddiq yang begitu luar biasa. Dan perbuatannya ini semata-mata tulus karena Allah mengakibatkan dia ikhlaskan semua hartanya untuk dipakai Nabi SAW dalam hal melakukan perang Tabuk. Rasul SAW ketika mendengar itu lantas terharu. Ketulusan Abu Bakar bukan hanya dalam memberikan hartanya, akan tetapi juga dalam menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Allah. Sejak itu, Allah selalu menjaga Abu Bakar dalam setiap langkah perjuangannya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika kita mampu mengutamakan keikhlasan dalam melakukan semua amal yang kita kerjakan berkaitan dengan perintah Allah dan kemudian larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Di antara keuntungan yang kita dapat, satu, pasti kita dijaga oleh Allah dari tipu daya syaitan. Yang kedua, kita pasti akan diberikan ketenangan hati dan kekuatan batin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, amal kita tentu diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Yang kelima, kita akan disayang dan kemudian dipercaya manusia tanpa kita minta. Yang keenam, kita akan dilindungi dari kehinaan dan keburukan dunia. Yang ketujuh, kita akan diberikan husnul khatimah, akhir kematian yang indah, dan kemudian akan memberikan kita mendapatkan perjalanan yang sangat mulia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dicita-citakan oleh banyak orang. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan singkat di atas, ketahuilah oleh diri kita semua jamaah, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, orang baik dimanapun Anda berada, kita harus pahamkan diri kita sesungguhnya ketulusan bukan kata di bibir setiap dari kita, akan tetapi kejujuran niat di hati kita. Orang yang tulus, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, itu tidak butuh pengakuan manusia, karena ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ia lakukan. Mereka mungkin tidak populer di muka buminya Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mau diketahui manusia. Akan tetapi mereka dikenal oleh malaikat di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tulus di antara kita, maka langkahnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dia lakukan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia dan akhirat pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ketika meninggal dunia, maka meninggalnya pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, barang siapa berbuat karena Allah, maka Allah akan bersamanya. Dan siapa yang dijaga oleh Allah, tak ada yang bisa menjatuhkan dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan selalu senantiasa membimbing kita dengan taufik hidayah dan hinayahnya kepada diri kita, sehingga ketika kita mengisi sisa daripada perjalanan kehidupan kita, kita termasuk orang-orang yang tulus dalam hal melakukan amal yang diperintahkan Allah bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.